Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Rahmawati dari 12 TKJ 3 akan menjelaskan tentang mawaris dalam Islam. Ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembagian harta yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Cara pembagian menurut ahli waris adalah yang terbaik seadil-adilnya dengan tanpa melupakan hak seorang ahli waris sekalipun. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu faraid merupakan suatu cara yang efektif untuk mendapat pembagian warisan-warisan yang berprinsip dan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Ilmu mawaris dan ilmu faraid pada prinsipnya adalah sama, yaitu ilmu yang membicarai tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Adapun dalil-dalil yang terkait surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian 2/3 harta yang ditinggalkan jika dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Yang kedua ada al-hadis dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bagilah harta pustaka antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah. Yang ketiga ada ijma dan ijtihad. Para ulama memperandalkan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris. Adapun hukum mempelajari ilmu mawaris adalah wajib atau fardu kifayah, yaitu apabila di suatu tempat adalah salah seorang di antara mereka ada yang mempelajari, maka sudah dianggap terpenuhi kewajiban itu. Adapun tujuan ilmu mawaris, yang pertama agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, agar dapat diketahui jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing, agar dapat menentukan bagian harta warisan secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan. Yang kedua ada syarat pewarisan. Yang pertama kematian. Orang yang telah meninggal dunia dan mempunyai harta, maka akan diwariskan harta peninggalannya karena sudah merupakan ketentuan hukumnya. Yang kedua, ahli waris harus masih hidup. Ahli waris yang menerima harta warisan dari orang-orang yang meninggal dunia harus masih hidup. Artinya apabila ada ahli waris yang sudah meninggal itu tidak berhak mendapat harta peninggalan. Yang ketiga, ahli waris harus jelas posisinya. Masing-masing ahli waris harus dapat diketahui posisinya secara pasti supaya bagian-bagian harta warisan itu dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab ketentuan hukum pewarisan selalu berubah-ubah. Adapun rukun pewarisan, yang pertama muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari muwaris karena sebab-sebab tertentu. Waris disebut juga dengan ahli waris. Yang ketiga, miras, yaitu harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau ahli waris.
Adapun sebab-sebab menerima harta warisan dan penghalang pendapatan warisan. Sini saya akan menjelaskan cara menghitung ahli waris. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan 48 juta. Istri mendapat bagian 1/8 karena ada anak si mayit, sihamnya 3. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena sendirian dan tidak muasib, sihamnya 12. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5. Nominal harta 48 juta dibagi 24 masing-masing senilai 2 juta. Ini saya akan menghitung bagian harta masing-masing ahli waris. Yang pertama, istri sama dengan sihamnya 3 dikali 2 juta sama dengan 6 juta. Sedangkan anak perempuan sihamnya 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. Sedangkan ibunya sihamnya 4 dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Sedangkan si paman yang asubah mendapat sihamnya 5 juta sama dengan 10 juta. Jadi jumlah harta yang terbagi sama dengan 24 juta. Jadi jumlah hasil yang terbagi hanya 24 juta.